Oke, bismillah ya. Sense of identity, rasa identitas. Kata Erich Fromm, man may be defined as the animal that can say I. Manusia bisa didefinisikan sebagai binatang yang bisa bilang aku. Itu manusia. Yo, maksudnya bukan sekedar ngomong aku sih. Menyadari keakuannya yo. Burung beberapa bisa dilatih ngomong aku gitu iso. Tapi manusia yang sadar keakuannya, punya kesadaran aku. Di luar manusia ndak ada. Ini versi Erich Fromm. Nah, sadar tentang diri yang khas, siapa aku harus bagaimana, yang baik yang harus aku lakukan apa. Namanya sense of identity. Kalian harus bisa jawab kalau ditanya siapa kamu. Yo, jawaban pertanyaan mesti namamu kan. Ya kalau nama yo mesin juga bisa. Maksudnya apa? Orang seperti apa sih dirimu? Setelah ini teman-teman bolehlah yang pulang nanti coba bikin 1, 2 kalimat, 3 kalimat boleh, 4 kalimat boleh, yang menggambarkan diri kalian masing-masing. Aku adalah orang yang seperti ini loh. Boleh diawali dari kategori-kategori yang kalian sudah tegas. Misalnya, saya itu orang Indonesia. Indonesia itu menurutku begini loh. Saya seorang Muslim. Dan Muslim yang baik itu menurut saya begini loh. Dan saya sudah di level ini. Coba kalian definisikan dirimu. Ini namanya orang yang punya rasa identitas. Bisa menunjuk dirinya. Pernah tidak kalian menyebut namamu sendiri mungkin rasanya agak aneh di telinga? Jadi ada yang bilang orang yang bisa mengambil jarak dari dirinya. Ini orang yang bisa objektif membaca dirinya. Pernah tidak kamu menyapa dirimu sendiri? Faiz. Ini kan tidak enak ya. Kamu coba panggil namamu sendiri. Di telingamu rasanya tidak enak. Tapi itu latihan, coba kamu ambil jarak dari dirimu. Opo kamu itu, Faiz ngomong aja sejak tadi misalnya itu memarahi diri. Ini agak ngambil jarak. Nanti ya pulang dari sini kamu sapa dirimu sendiri. Jangan keras-keras nanti orang nganggap kamu. Ya, coba kamu. Karena ya itu tadi namanya sense of identity. Tapi hati-hati juga, sense of identity itu kalau versinya Erich Fromm ada yang problematik, ada yang sehat. Jadi ada sense of identity yang masalah, yaitu ada orang yang bermasalah di identitasnya. Yang pertama, ada tipe orang yang kehilangan identitas. Tidak bisa menyebut, saya tidak tahu Pak, saya tidak jelas Pak. Saya itu apa? Saya itu bagaimana? Ini problem. Yang kedua, ada tipe orang yang krisis identitas. Ini juga masalah. Krisis identitas itu saya tidak tahu apa, saya masih bisa menyebut diri saya ini seorang Muslim yang baik, seorang Indonesia yang sesungguhnya adalah. Saya itu mahasiswa atau bukan, saya masih bingung. Apa layak kayak saya ini disebut mahasiswa? Ini namanya kamu sedang krisis identitas. Jadi krisis masih mending ya. Kalau yang hilang itu sudah kamu bingung menyebut dirimu. Kalau krisis itu kamu bisa menyebut dirimu tapi kamu ragu-ragu. Orang menyebutnya krisis identitas. Saya ini tergolong orang masih remaja apa sudah dewasa ya Pak? Saya juga masih bingung. Kok perasaan saya pinginnya dianggap remaja terus, tapi pikiran saya tidak bisa bohong. Sudah mulai masalah-masalah orang dewasa. Nah, ini namanya kamu sedang krisis.
Jadi ada hilang identitas, ada krisis identitas. Kalau yang sama sekali belum pernah mikir, ya memang kamu mungkin belum punya identitas. Ya kalau di Indonesia kan belum punya kartu identitas, itu 17 ke bawah. Disebutnya belum punya KTP, tapi ini bukan identitas yang KTP itu ya. Ini identitas kesadaran diri. Yang ketiga, fiksasi tadi. Jadi fiksasi itu ya problem identitas juga. Orang yang tergantung, terikat berlebihan pada kondisi sekelilingnya untuk mendefinisikan dirinya. Sehingga dia tidak bisa secara otentik mengekspresikan dirinya apa adanya. Yang sehat, sense of identity itu yang pertama refleksi tadi ya. Hasil renungan yang mendalam tentang diri kita. Yang kedua, otonom. Pak, apa tidak perlu rujukan sana-sini? Boleh, tapi keputusannya kamu siapa, apa, dan bagaimana, kamu sendiri yang memutuskan. Yang ketiga, seimbang. Seimbang itu, ya jangan terlalu individualistik, tapi juga jangan mengorbankan individumu untuk masyarakat, untuk hidup bersama. Jadi imbang saja. Ya kita memang butuh yang lain, tapi tidak dengan mengorbankan individualitas kita. Jangan individu saja, nanti kita jadi egois. Jangan mikir yang di luar diri, masyarakat saja. Jangan-jangan nanti jatuh jadi altruis, mengorbankan diri kita demi yang lain. Yang imbang saja, karena kita perlu dua-duanya. Dan yang ketiga, sense of identity yang positif, yang sehat itu kita senantiasa berkembang. Tambah baik itu membahagiakan. Saya kemarin nilai baiknya 7, sekarang nilai baiknya 8. Tambah berkembang. Baik, jadi ini yang keempat. Ini kebutuhan kita ya. Jadi kegelisahan eksistensialmu antara lain ketika kamu ada masalah dengan identitas. Yang kelima, frame of orientation. Frame of orientation itu seperangkat pandangan, keyakinan tentang hidup. Hidup yang baik itu begini loh. Ini loh yang harus kita lakukan. Kesini loh kita harus menuju. Ini namanya frame of orientation. Kalau kita tidak punya frame of orientation, hidupnya ngawur, ngarang. Kadang-kadang kita menyebutnya simple. Ini yang dimaksud tujuan hidup, ya kasarnya begitu. Tapi yang dimaksud adalah kita pahami dunia ini, kemudian kita rumuskan, oh berarti hidup itu ini yang terbaik. Ini yang harus saya lakukan. Inilah yang disebut frame of orientation. Orang yang tidak punya frame of orientation, kita menyebutnya hidupnya tidak terarah, tidak bertujuan. Nah, ini juga yang patut kalian tanyakan ya untuk diri kalian masing-masing. Tujuan hidupmu apa? Frame of orientationmu bagaimana? Menurutmu orang yang terbaik yang harus dilakukan dalam hidupmu itu apa? Versi terbaik dirimu menurutmu bagaimana? Itu frame of orientation. Nah ini mulai ya kita seriusi hidup kita. Selama ini kan mungkin sebagian hidup kita itu autopilot. Melaku saanane. Jadi sejalan-jalannya lah. Nah, saya sebut autopilot itu diculke ya melaku dhewe. Tidak pakai dipikir, tidak pakai dievaluasi. Biasanya begitu ya begitu. Mas, tidak lulus sampean mata kuliah hari ini, tidak apa-apa Pak, nanti diulang. Tidak kamu pikir kenapa kok tidak lulus, salahnya kemarin di mana, problemnya apa, akarnya di mana, kamu tidak pernah mikir itu. Dan itu yang saya maksud, hidupmu kamu biarkan jalan begitu saja. Nah, sekarang mulai ya dibikin
frame of orientation-nya, kemudian tadi sense of identity-nya, rooted dan related-nya kemana, dan seterusnya. Karena ini kebutuhan eksistensial. Sebagian besar kegelisahanmu berawal dari sini. Overthinkingmu selama ini juga banyak berakar di sini sebenarnya. Nah, tentang frame of orientation ini, Erich Fromm menyebut ada dua jenis. Ada yang irasional, ada yang rasional. Yang irasional berarti yang tidak masuk akal. Negatif berarti. Apa itu? Kamu selalu ingin divalidasi secara eksternal. Ini irasional. Padahal hidup-hidupmu, kamu tahu yang terbaik untukmu apa, tapi kamu tidak yakin, tidak mantap, selalu ingin divalidasi orang, kayak orang narsis tadi. Ya tentu saja akhirnya kamu tidak bahagia. Kebahagiaanmu kamu gantungkan ke komentarnya orang. Apa ndak stres kamu kalau seperti ini? Yang sekarang netizen itu jempolnya ngeri-ngeri. Barang baik itu bisa diisengi, dikomentari yang negatif, dan kamu stres gara-gara orang iseng. Jadi sekarang kan pedomannya kalau ndak ada kamu ndak rame. Akhirnya yuk bikin rame-rame terus. Kadang-kadang yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, dibolak-balik, alasannya biar rame, Pak. Dan terus kamu gelisah karena itu. Kamu nunggu validasi yang semacam itu, ya mesti kamu stres. Kadang-kadang kamu jadi tidak yakin dengan dirimu. Aku ini baik beneran apa enggak ya? Kok enggak ada yang nge-like sama sekali ya? Yang aku lakukan ini manfaat apa enggak ya? Kok enggak ada yang komen sama sekali? Kamu gelisahmu di situ terus. Karena kamu selalu nunggu validasi dari orang lain. Loh, kalau kalian sudah mantep, saya tahu kok Pak ini benar, ini baik, dan saya yakin sekali. Terserah orang mau bilang apa, saya akan jalan. Ini yang lebih sehat. Tapi kalau kamu hanya nunggu validasi dari luar, tentu saja kamu akan capek. Yang kedua, tentu saja yang irasional itu perspektif yang terdistorsi. Kamu salah memahami hidupmu, keliru memahami dunia ini, bisa saja dari orientasi yang salah. Frame-nya keliru. Misalnya, bahagia itu yang penting duit, Pak. Sekarang apa saja duit. Nah, itu termasuk yang terdistorsi. Apa iya? Buktinya banyak orang duitnya banyak, ya stres. Kalau memang kunci utamanya itu. Oh, berarti yang penting seneng, Pak. Lalu banyak orang seneng tapi ya akhirnya ya mules, masuk penjara. Dan lain sebagainya. Ayo hati-hati, ketika frame-mu salah, hidupmu akan kacau. Jangan ambil frame yang irasional. Nah, yang keempat, yang selanjutnya orientasi yang rasional itu ya selaras dengan kenyataan, kebutuhan kita, mendukung pencapaian kebahagiaan, mendukung hubungan yang sehat dan bermakna, dan seterusnya. Baik, jadi dasarnya ini tadi ya. Kita punya 5 kebutuhan yang ternyata 5-limanya berhubungan dengan kebebasan kita, kemandirian kita memaknai hidup, otonomi kita untuk menjalani hidup ini. Kita lanjutkan. Nah, dari 5 kebutuhan tadi pada akhirnya muncul problem kebebasan. Ini baru materinya, yang tadi pengantarnya. Nah, iya, karena ya arahnya ke sini memang nanti. Akhirnya apa kata Erich Fromm? Manusia itu
termasuk makhluk yang paling aneh di alam semesta ini. Kenapa? Yang pertama, mereka ingin kebebasan, ingin mandiri, ingin bisa memenuhi sepenuhnya hidupnya. Tapi dalam sejarah kemudian dia mendapat banyak kebebasan. Sebagai efeknya terus mereka tersekat-sekat. Akhirnya kebebasan jadi beban. Kenapa? Kebebasan menjauhkan mereka dari yang lain. Dan terus disimpulkan kebebasan ternyata berhubungan dengan kesepian. Semakin kita bebas, semakin sepi. Kita kan sejak kecil diminta untuk hidup mandiri. Ternyata hidup mandiri itu menyakitkan secara mental. Coba kita cek. Kita awalnya selalu didampingi oleh ibu kita. Ini sejak kecil ya. Ibu kita juga berusaha agar kita mandiri tanpa bantuan ibu kita. Begitu kita mandiri, ya kita terpisah dari ibu kita. Terpisah dari ibu kita kan pahit, menyakitkan. Di kita ya sakit, di ibu kita ya sakit. Tidak hanya ibu, orang tua semua begitu. Orang tua harus menyekolahkan anaknya, naruh anaknya di pondok dan lain sebagainya, diasramakan dan lain sebagainya, yang intinya dijauhkan dari orang tuanya. Ini kan momen menyakitkan. Tapi demi dia bisa mandiri. Begitu dia mandiri beneran, ya memang benar-benar terpisah dari orang tuanya, karena dia tidak butuh lagi orang tuanya. Mungkin kalian sering ya ditelepon orang tuamu, kamunya sendiri malas nelpon sih. Orang tuamu yang nelpon yang kangen. Dan kamu merasa tidak terlalu butuh selain kiriman uangnya. Jadi saya yakin kamu nelpon duluan ya kalau duitmu habis kan itu. Sisanya kamu bisa ngurusi hidupmu sendiri sekarang. Makanya kamu tidak banyak nelpon sekarang. Jadi momen ketika kita semakin mandiri adalah momen kita semakin jauh dari orang lain, semakin kesepian. Inilah hubungannya kebebasan dan kesepian. Ini salah satu bebannya kebebasan. Jadi kalau di bukunya Erich Fromm itu ada The Burden of Freedom. Beban dari kebebasan itu ya antara lain kesepian. Yang kedua, beban dari kebebasan adalah kecemasan. Jadi selain cemas bahwa kita nanti sendirian, juga cemas karena begitu kita bebas, kita harus membuat pilihan sendiri, menentukan sendiri, menjalani sendiri, dan bertanggung jawab sendiri. Ini membuat kita, wah iya ya, kalau saya yang memutuskan sendiri, seandainya meleset, ya saya tanggung jawab sendiri. Karena saya milih sendiri, nanti males-malesan orang akan marah padaku. Bisa ndak ya saya? Kalau kalian dipaksa orang untuk milih, bukan pilihanmu, terpaksa menjalani, seandainya ada apa-apa, kamu mudah lempar tanggung jawabnya. Oh itu kemarin bukan pilihan saya, bapak itu loh maksa jurusan filsafat. Saya ndak pingin, misalnya. Terpaksa saya ambil jurusan filsafat. Kalau kamu gagal, orang tidak akan menyalahkanmu. Kamu bisa lempar tanggung jawab itu. Ya kemarin dipaksa sih. Ya kan? Tapi kalau itu pilihanmu sendiri, wong kamu bebas mandiri, kamu milih sendiri, di situ ada resiko kamu harus bertanggung jawab atas semua keputusan. Dan ini mencemaskan. Kamu jadi khawatir. Keliru ndak ya? Bisa ndak ya saya? Mampu ndak ya saya? Karena pilihanmu sendiri.
Ini beban kebebasan yang kedua. Inilah mengapa nanti terus banyak orang yang lebih milih lari saja dari kebebasan. Ternyata kebebasan itu pahit. Itu yang kalian kejar-kejar selama ini ternyata ada efeknya. Efeknya apa? Kesepian dan kecemasan. Ini secara psikologi ya. Jangan kesusu disimpulkan, wah kalau dulu kita rugi ya Pak, merdeka jadi bebas kita. Harusnya tidak itu, maknanya tidak ke sana. Jadi ini makna psikologisnya. Nah, ada beban ini ya. Problemnya sebenarnya kalau begitu kita jangan bebas, bukan. Kata Erich Fromm. Jadi arahnya ke sini nanti. Yang pertama, banyak orang memang terus lari dari kebebasan. Ini yang dikritik oleh Erich Fromm. Jadi kecemasan tadi, kesepian tadi, terus membuat orang lari dari kebebasan. Seperti apa sih caranya orang lari dari kebebasan itu? Menurut Erich Fromm, secara umum orang lari dari kebebasan mengambil 3 rute. Yang pertama, otoritarianisme. Yang kedua, destructiveness. Dan yang ketiga, conformity. Jadi karena tadi kebebasan dirasakan sebagai beban, terus orang mencari pelarian biar beban yang berat tadi tidak ditanggung. Pelariannya kemana? 3 jalur ini. Otoritarianisme, destructiveness, dan conformity. Kita lihat ya, jangan-jangan kita termasuk ada di sini. Otoritarianisme itu kita menghindari kebebasan dengan cara menggabungkan diri kita dengan orang lain dan masuk ke satu sistem tadi dengan logika power tadi. Jadi kita masuk lewat jalur power atau submissive. Ini masuk ke sistem otoritarianistik. Kita menyerahkan kebebasan kita pada orang lain atau pada satu lembaga. Kita manut diatur-atur biar tidak bertanggung jawab seperti kalau saya bebas. Atau ketika kita punya power, kitalah yang mendominasi dan ngatur-ngatur orang lain. Jadi inti antara submissive dan power tadi ini yang otoritarianisme. Sudahlah saya ikut lembaga ini saja atau saya ikut orang ini saja, dan itu kan kalau saya ikut berarti nanti bukan saya yang memutuskan, dia, wong saya ikut ke sana. Jadi saya tidak ikut tanggung jawab. Atau karena saya punya power, yang lain yang saya rekrut untuk ikut saya. Disitulah nanti tanggung jawabnya jadi tanggung jawab bareng-bareng, bukan saya saja. Ini jalur otoritarianisme. Kalau secara psikologis, kata Erich Fromm, versi ekstrimnya otoritarianisme adalah sadomasochisme dan sadisme. Jadi masokisme dan sadisme. Masokisme itu apa? Orang yang senang dijajah, senang ditindas, senang disakiti. Sadisme kebalikannya. Ini versi ekstrim, dalam arti sudah tidak beres ini. Kalau ini harus perlu psikiater. Jadi orang disakiti tapi senang, minta disakiti terus. Asal jangan kamu tinggalkan aku.
Itu masokisme. Sebaliknya sadisme. Dia mendapatkan kesenangan, kepuasan dengan menyakiti orang lain. Ini bentuk ekstrimnya submisif dan power atau dominasi tadi. Ini jalur otoritarianisme. Saking takutnya menghadapi resiko bebas yang bertanggung jawab, khawatir kesepian dan lain sebagainya, dia rela mengabdi pada yang lain atau menyetir yang lain biar dia tidak sendirian. Ini jalur otoriter. Yang kedua, ada orang lari dari kebebasan lewat jalur destruktif, merusak, menghancurkan diri, menghancurkan orang lain, untuk biar dia tidak terjebak dalam kebebasan yang menuntut tanggung jawab tadi. Kriminalitas, terorisme, dan lain sebagainya ini termasuk jenis pelarian yang destruktif. Bentuk ekstrimnya, kata Erikson, kalau tadi kan masokisme dan sadisme, bentuk ekstrimnya kalau ini adalah suicide, bunuh diri. Jadi saking takutnya kesepian, saking takutnya dengan tanggung jawab ini, tanggung jawab itu, melalui kebebasan bisa merusak orang lain, merusak yang di luar dirinya, bisa juga merusak dirinya sendiri. Antara lain puncaknya adalah bunuh diri. Nah, ini jalur kedua, jalur destruktif. Jadi banyak orang lari dari kebebasan. Ya, orang bunuh diri itu kan sebenarnya pilihan hidupnya banyak. Tidak hanya mati, tapi dia khawatir dituntut tanggung jawab ini, tanggung jawab itu. Khawatir cemas ini, cemas itu. Akhirnya lebih milih mengakhiri hidupnya. Ini jalur destruktif, jalur yang negatif. Dan yang ketiga, jalur conformity. Ini mungkin yang kadang kita lakukan ya. Jalur conformity itu kita melarikan diri dari kesendirian, keterasingan, kecemasan dengan mengkompromikan individualitas kita sesuai keinginannya orang lain. Ada yang bilang jenis conformity itu seperti bunglon. Bunglon itu kan ada di mana kalau tempatnya hijau ya dia berubah jadi hijau. Kalau tempatnya merah ya dia berubah jadi merah. Biar apa? Biar dia tidak sendirian. Itu yang bahasa saya tadi ya, menggadaikan individualitasnya. Saya tidak suka sih, tapi daripada nanti saya tidak disukai banyak orang, sudahlah saya jalani saja. Ini conformity namanya. Saya tidak terlalu srek sih, tapi nanti kalau dibenci orang saya juga susah, biarlah saya. Ini namanya conformity. Jadi selalu mengkompromikan yang dia anggap baik, benar, indah, dan lain sebagainya sesuai maunya banyak orang. Inilah pelarian ketiga dari kebebasan. Akhirnya kita tidak jadi diri kita. Apakah itu lewat jalur otoritarianisme, destructiveness, maupun conformity. Baik, ambil nafas dulu. Kalian direnungi ya, jangan-jangan kita termasuk pelarian-pelarian ini. Hidup begitu indahnya oleh Allah, kita ditakdir satu-satunya makhluk yang bebas milih. Kita itu makhluk yang mukhayyar. Tapi ternyata kita sering takut dengan kebebasan itu dan lari dari kebebasan itu. Ketika diberi kebebasan, kita tidak berani memutuskan. Khawatir tanggung jawabnya, juga khawatir kesepian. Enaknya ngaji tema apa ya? Sudah Pak, terserah Pak Faiz saja. Dibebaskan milih, kamu pasrah. Tugas semester ini nulis makalah ya.
Terserah kalian nulisnya seperti apa. Terus kamu tanya, berapa halaman Pak? Spasinya berapa Pak? Kemudian formatnya bagaimana Pak? Sudah dibilang bebas, kamu malah tanya, ingin diatur. Kenapa? Khawatir keliru, khawatir salah pilih, khawatir. Ini termasuk mental lari dari kebebasan. Jadi kebebasan itu tidak sekedar kemampuanmu untuk lepas dari ikatan ini, ikatan itu, tapi juga kemampuan dan keberanianmu untuk milih dan memutuskan. Justru di yang kedua inilah yang lebih berat. Itulah mengapa nanti Erich Fromm membagi ada kebebasan negatif dan ada kebebasan positif. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.